Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Dengan memuji dan menyanjung Allah SWT dengan limpahan rahmatnya dan pertolongan kepada kita diberi kemudahan untuk mengingatkan diri kita masing-masing bahwasanya seperti yang dikatakan oleh para ulama, innal quluba dha'ifah wa syubhatu khattafah. Sesungguhnya hati itu lemah sedangkan syubhat itu menyambar. Demikian juga pernah Rasulullah SAW mengatakan badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lail al-mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Jadi intinya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk segera beramal saleh karena nanti akan datang ujian-ujian, fitnah-fitnah, gangguan-gangguan yang semakin lama semakin gelap. Pada pagi hari seseorang dalam badan beriman, pada sore hari dia kafir. Pada sore hari dia beriman, pada pagi hari dia kafir. Dan mereka menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Dunia di sini bukan berarti mesti materi, tidak. Mungkin plong dan sebagainya ya. Nggak dapat materi tapi rasanya plong gitu. Itu dunia ya. Jadi nggak mesti harus materi ya. Dengan harta yang banyak. Bisa jadi tadi plong dan sebagainya ya. Seperti istrinya Nabi Lut itu nggak dapat apa-apa dia, tapi dia termasuk orang yang dibinasakan oleh Allah karena dunianya itu biar dia dapat pengakuan dari masyarakatnya. Akhirnya dia tidak ikut suaminya yang Nabi, tapi dia ikut orang yang terkenal azab. Jadi di setiap bulan Desember biasanya sebagaimana yang kita ketahui akan ada macam-macam lah ya, dan ini ujian. Dan di sini butuh kita mengetahui tentang batasan tasamuh. Tasamuh sering dikenal dengan toleransi. Toleransi dari bahasa Latin kalau nggak salah berasal dari kata tolerare. Tapi kita lebih kenal dengan toleransi daripada tasamuh. Jadi tasamuh, toleransi tadi di dalam agama kita itu sudah ditetapkan dengan syar'i, dengan ketentuan yang kokoh. Seperti di dalam firman Allah SWT, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian keyakinan dan akidah yang kalian yakini, keyakinan dan akidah yang sesat yang kalian yakini. Dan bagi kami adalah akidah kami dan keyakinan kami sendiri-sendiri. Atau karena din juga berarti balasan, bagi kalian balasan dari keyakinan kalian dan amalan kalian, dan bagi kami juga balasan dari amalan dan keyakinan kita. Jadi sendiri-sendiri dan tidak kemudian terjadi pencampuran, tidak terjadi pencampuran. Karena kalau terjadi pencampuran pada perkara yang sifatnya
sudah ditetapkan secara nasun sharih, secara teks yang jelas, ya, ini bisa menjadikan keimanan seseorang itu hilang. Dan kalau hilang ini tentunya berbahaya sekali. Ya. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW mengatakan, ya, innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yalqiya laha balan yahwi biha sahibuha ila jahannam. Pada riwayat yang lain ila sab'ina kharifah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan sungguh seorang hamba, ya, akan mengatakan satu perkataan yang menurut dia itu, ya, biasa, nggak apa-apa, ya, seperti mengatakan, ya, sebagaimana yang ada, ya, Tuhan Allah dan sebagainya, ya kan, Tuhan anak atau yang lainnya, atau ucapan-ucapan kekufuran misalnya, seperti yang sudah kita bahas, ya, seperti yang sudah kita bahas dalam kitab Tauhid. Wah, pas banget ini kan bintangnya keluar, ya, nggak hujan lah. Nah, misalnya begitu. Wah, kalau nggak ada entok ini kita sudah kemalingan. Dan ternyata berkembang. Kalau remnya ini nggak pakem, kita sudah masuk jurang ini. Kalau nggak ada CCTV ini, wah, udah mati kita, gitu. Jadi ternyata berkembang, ya, sesuai dengan perkembangan teknologi, berkembang pula contoh-contoh terjatuh kepada kekufuran atau kesyirikan. Berkembang, makanya ada istilah syirik modern, gitu, ya. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, ya, entok, ya kan, CCTV belum ada, kecerdasan apa, kecerdasan buatan belum ada, gitu, ya, kecerdasan buatan belum ada, gitu, dan sebagainya. Hati-hati sekali menyikapi, ya, perkembangan teknologi, jangan sampai menggerus akidah, jangan sampai menggerus apa, akidah. Nah, ini. Jadi seperti itu yang dikatakan Rasulullah, pasti akan mengatakan perkataan yang, ya, yang dia anggap biasa, tetapi melemparkan, ya, dirinya ke neraka jahanam. Kalau kata-kata seperti ini saya nggak tahu nih, maksudnya syirik besar atau syirik kecil. Engkau adalah separuh dari nyawaku. Ada pernah bilang gitu? Ya kan? Dan banyak sekali kata yang beredar itu, masya Allah. Ya, makanya kita bahas di sini supaya kita tanabbih. Ya. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan tentang masalah batasan toleransi itu, lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, kami dengan keimanan kami dan kalian dengan keimanan kalian. Jadi jangan sampai kita mengucapkan selamat Natal, nggak boleh. Ya, selamat tahun baru, gitu kan. Padahal yang demikian ini kan seakan-akan biasa. Ya. Seakan-akan biasa, gitu, ya kan? Dan kayaknya biasa, gitu, ya. Nah, ini nggak boleh. Nah, kalau kita tidak mengucapkan begitu gimana? Ya, itu keyakinannya ada pada kita dan dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang Republik Indonesia. Ya, kamu berarti ngaku bencana sendiri. Ya, itulah keyakinan kami seperti itu. Nah, tapi kan kami mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha bagi kalian. Ya, itu keyakinan kamu, membolehkan kamu mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kami, tapi keyakinan kami tidak boleh. Nah, itu keyakinan kamu, begitu. Tetapi kita tidak mengganggu dan sebagainya. Dilarang secara syar'i. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di sini, ya, di dalam surat Maryam ayat 88. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada wa laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa tukhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa man yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan omongan mereka. Wa qalu, dan mereka mengatakan ittakhadhar rahmanu walada. Ternyata Allah mengambil anak.
Ya karena Maryam ini kan nggak pernah gaul, ibadah terus gitu. Kok bisa-bisanya punya anak? Anak dari mana, ya kan? Oh ya wong soleh ya anaknya Allah, ya kan? Kayaknya nyambung-nyambung ya kan? Nah gitu. Padahal ini membuat murka Allah. Gitu. Jadi tadi kita kembali ke pembahasan semula, innal quluba dhaifah. Hati itu lemah. Wa syubhatu khattafah, dan syubhat itu menyambar. Ya, buktinya anak titipan diwei apa sih kurma ngerapa banyu zam-zam kan siapa sih tembe balik haji, tembe balik umroh. Oh iya saya mentular bisa haji bisa umroh. Akhirnya banyu zam-zam itu osar-osaran mahal. Kurmanya secuil-cuil kan bisa. Nah ini, padahal yang menyebabkan kita bisa haji dan bisa umroh bukan kurma, tetapi apa? Allah. Tetapi seakan-akan karena kurmanya itu dibawa oleh orang yang telah haji dan umroh, kurma ini akan bisa menghajikan kita dan mengumrohkan kita. Gitu. Kalau bahasa kasarnya begitu, bahasa jelasnya begitu. Walaupun mungkin wah ini kan berkah dan sebagainya. Berkah itu dari Allah SWT. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebenarnya kurma yang dibawa oleh orang yang balik umroh ataupun haji ya sama saja dengan kurma-kurma yang lain gitu. Nah, yang beda dibawa oleh orang yang haji ini kita senang, kita terinspirasi dan kita termotivasi untuk bisa berangkat ke sana. Hubungannya dengan orang ini bukan dengan kurma. Bisa jadi importer dan ya kurma dan sebagainya itu orang-orang yang ngurusi haji, ngurusi umroh yang biasa haji dan sebagainya. Kan apa bedanya? Kemudian punya keyakinan-keyakinan yang lebih. Nah, itu namanya syubhat. Seperti itu syubhat dari syaitan. Ya kan dia nggak pernah gaul, punya anak. Wah, ini anaknya Allah. Sudah. Wa qalu takhadar rahman walada. Sampai sekarang ini juga katanya itu tanggal kelahiran Allah ya kan, Isa ya kan. Ini perdebatan yang sampai sekarang belum selesai loh. Dan itu menunjukkan hidayah itu mahal. Ya kan? Padahal di kalangan mereka sendiri juga mengingkari. Ya, bahwasanya nggak mungkin Allah itu menjelma jadi manusia. Mereka mengingkari dan terjadi perdebatan yang luar biasa. Tapi ternyata untuk keluar seperti itu nggak semudah. Ya kan? Makanya kita kenal doa Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah dan seterusnya. Ini hati lemah. Sehingga kemudian mereka mengatakan Allah telah ya mengambil anak. Ini orang-orang Nasrani. Laqad ji'tum syai'an idda, dan sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang tidak benar, yang dusta, yang mungkar. Dan mereka mengucapkan yang demikian ini, bagaimana realita pengaruh ucapan mereka terhadap makhluk Allah yang sangat besar dan sangat agung, yang manusia itu nggak ada apa-apanya, yaitu apa? Langit. Boro-boro kita bumi ini tatkala kita di atas pesawat nggak kelihatan. Tanya aja sama orang yang udah pernah naik pesawat, dan pesawat itu berjalan dengan kecepatan berapa? 900 km per jam. Tapi yang di pesawat ya biasa aja cepat sekali. Wah, ini namanya aerodinamika dengan ketinggian 8.000 di atas permukaan laut dengan kedinginan sampai kadang 18 ya, derajat Celcius. Cepat membus. Wah, buru-buru gondola. Jawa Tengah beraketan, ya kan? Purwogondo raketon. Apalagi kita, semi sore tengu, coba bayangkan. Kita merasa besar kan karena perbandingan kita itu dengan sesuatu yang lemah juga. Kita sebenarnya remeh-temeh juga. Kalau nggak percaya, cari orang yang paling kuat. Misalnya ada bodybuilding gitu ya, bodybuilder yang badannya gede kayak gitu-gitu, ya, kuat sekali bisa bawa 1 ton misalnya, ambil batu sebesar mimbar ini.
Bukan angkat setinggi pohon kelapa, jatuhkan kepalanya. Kira-kira kepalanya pecah apa tidak? Iya kan? Berarti kuat atau lemah sebenarnya manusia? Lemah. Kok kerasa kuat? Karena dia berhadapan dengan yang lemah. Coba kalau dia berhadapan dengan yang kuat kayak batu, kepalanya pecah, kayak tomat gitu loh. Tomat dijatuhkan gitu. Nah, ini ternyata langit yang demikian agung, takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit-langit itu pecah gara-gara omongan itu. Jadi langit itu nggak kuat ini karena tahu bahwasanya Allah itu maha agung, maha besar dan kekuasaannya. Ini kok ngomongnya ngawur gitu loh. Nah, manusia ngomongnya ngawur kepada Allah karena nggak langsung ketiban waktu sebesar mimbar ini, rasanya biasa-biasa aja. Kelilipan waktu sebesar mimbar, coba kelilipan Quran. Ya kan? Itu sebenarnya kasih sayangnya Allah. Coba kalau ngomong itu langsung kelilipan Quran gitu. Sebesar ini. Ini orang takut nggak? Takut. Tapi karena kasih sayang Allah dikasih tangguh. Tapi langit ini ya, hampir pecah itu. Wa tamshaqul ardu, dan bumi terbelah. Ya, wa tukhirul jibalu hadda, dan langit ini dan gunung-gunung ini ya hancur. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada, karena mereka ya menyerukan atau ngaku-ngaku bahwasanya Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada, dan tidak pantas bagi Allah yang maha agung, maha rahman, maha perkasa kok butuh anak. Itu nggak pantas, pelecehan ya, pelecehan dengan zat yang maha agung. Kan kayak menyamakan Allah yang maha agung dengan kita butuh anak karena kita lemah. Kita bukan hanya butuh anak, butuh apa? Istri, butuh teman, butuh harta, dan macam-macam. Allah nggak butuh karena kekuasaan dan keagungannya, tapi semuanya membutuhkan Allah. Gitulah ini. Nah itulah ya Allah. Ya, makanya ya kita mohon kepada Allah. Ya, jangan apa? Jangan terbawa. Ya, kadang kalau zaman dulu kadang di radio kan ada ya lagu-lagu kayak gitu ya. Saya sendiri juga dulu sampai denger radio gitu, kadang tetangga juga, maaf ini ya, ini kita dalam konteks sebagai agama kita Muslim ya kan, dengar kadang anak-anak kecil nggak tahu singgobal, gabel ya kan, dan yang lainnya ya Pak, gobal gabel ini kan bagi kita kan nggak ada hubungannya ya kan, dan yang lainnya, saya pernah dengar lagi yang lainnya karena tetangga begitu, ya Allah ya Rabbi. Ya kan, artinya apa kita juga nggak tahu. Ya kan? Hati-hati ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian memang setiap orang itu, setiap kaum punya hari raya. Sedangkan hari raya kita itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Pernah satu ketika, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq itu datang ke rumahnya Rasulullah, dan di situ ada Aisyah itu sedang berdendang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kenapa kalian berdendang di rumahnya Rasulullah? Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, inna liqaumin idan. Ya. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu punya hari raya. Wa hadza iduna, dan ini hari raya kita. Nah, berarti di sini kita punya hari raya sendiri. Adapun yang itu bukan hari raya kita. Kita mohon kepada Allah dari hal-hal yang menghancurkan agama kita, karena pokok sebenarnya adalah apa? Agama ya, pokok adalah agama. Masih ingat kaidahnya? Masih ingat nggak kaidahnya? Karena pokok itu adalah agama. Masih ingat apa tidak kaidahnya? Apabila seseorang agamanya selamat, maka dunianya selamat. Kalau orang dunianya hancur, itu menunjukkan kehancuran agamanya. Bisa diulangi? Bisa diulangi? Kelalen ya. Gimana ya? Ulangi Pak Nur. Gernandur pari tukul suket nek nandur suket.
Nek nandur pari tukul suket, nek nandur suket tukul pari gitu. Nah, ini buat hiburan aja ya, nggak apa-apa ya. Tadi gimana kaidahnya? Apabila agamanya baik, maka dunianya baik. Sudah selesai. Kedua, apabila dunianya hancur, menunjukkan agamanya rusak. Nah, siapa kue ya miki kayak kue gitu. Kayak kue kepriwe ya miki nandur pari tukul suket, nek nandur suket orang tukul pari gitu. Itu gampang, tapi tadi lebih kuat ini ya. Ini ucapannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, jadi yang pokok keselamatan agama. Sudah selesai mukadimah kita. Kita nambah sedikit. Nah, kita nambah sedikit. Ini saat ini kan kita lagi rame masalah Timur Tengah ya kan, masalah Suriah gitu ya. Saya tidak akan berbicara tentang ya Abu Muhammad al-Jaulani dan sebagainya ya. Cuman permasalahan ini jadi mengungkap permasalahan Timur Tengah timpang ya, atau istilahnya Arab Spring. Jadi kehancuran negeri-negeri Arab gitu kan. Sampai ada Saddam Hussein, ada Muammar Gaddafi, kemudian saat ini mungkin muncul ya, walaupun kita lihat perkembangan Timur Tengah itu sebatas yang saya ketahui itu lebih baik ya, lebih baik walaupun masih tetap secara sudut pandang Barat mereka adalah ikut dalam organisasi teroris ya, Afghanistan atau sekarang ini, walaupun kita belum mempelajari lebih jauh, cuman kita lihat ini agak lebih bagus. Tetapi apa yang penting untuk kita bicarakan saat ini tentang apa yang tadi sudah katakan, kenapa Timur Tengah seperti itu gitu ya. Intinya berarti di situ ada kerusakan agama. Rusak di situ tuh. Ada kerusakan apa? Agama. Walaupun kita tetap ya semoga Saddam Hussein diampuni dosanya, tapi awalnya di sini. Kemudian Muammar Gaddafi. Lah kalau yang ini siapa yang baru terguling itu memang ini sudah ancur-ancuran ya, dia dikatakan kafir, yang disebut dengan Alawiyin ya. Alawiyin itu orang yang menuhankan Ali ya, dan tidak wajib sholat dan sebagainya, sehingga di Damaskus juga sholat sekian lama itu, sampai baru kemarin selama 13 tahun baru dikumandangkan azan. Padahal di situ tempatnya para ulama ya, Ibnu Taimiyah pernah di situ, Ibnu Qayyim, Imam Nawawi dan sebagainya, baru dikumandangkan azan. Nah, permasalahannya apa? Agamanya rusak. Jadi kalau kita ingin memperbaiki baik Indonesia ataupun Timur Tengah, sebenarnya perbaikilah agama. Perbaikilah apa? Agama. Cuman memperbaiki agama kesabarannya lebih, karena waktunya lama dan dana angel gitu. Memperbaiki agama lebih sukar dicerna daripada memperbaiki jembatan ambles kena banjir gitu. Lebih sulit ya. Jadi tetap pakai kaidah itu. Rusaknya dunia menunjukkan rusaknya agama. Jadi kalau dunianya rusak, mesti agamanya rusak. Ini sebagai mukadimah. Dalil-dalilnya banyak. Tapi ini mukadimah, moga-moga kita nanti jangan tergoda ya, ikut-ikutan. Saudara kita juga jangan ikut-ikutan ya. Alhamdulillah, kita kembali kepada jadwal kita belajar fikih muyasar. Belajar fikih apa? Muyasar. Fikih sebagaimana sudah diketahui artinya muyasar ya, yang dimudahkan. Dan kita sampai kepada bab mengusap atas dua khauf. Mengusap dua khauf. Ya, kadang diartikan dengan sepatu. Padahal tidak semua sepatu itu adalah khauf ya. Ya, jadi memang bahasa fikih kadang ya kayak gitulah. Punya bahasa sendiri ya istilahnya. Mengusap atas dua sepatu. Dan imamah ya, udeng-udeng ya. Ya, imamah itu artinya apa? Udeng-udeng. Jadi dibedakan antara sorban sama udeng-udeng. Udeng-udeng jelas yang diikatkan. Sorban kadang dikerudungkan, tapi tidak disebut dengan imamah. Maka istilahnya apa? Udeng-udeng. Ya, ikat apa?
Ya. Ya bisa jadi karena definisi imamah di sini allati ya'um ala ras, yang digubetkan di atas kepala. Definisinya begitu. Ya kan? Ngikatnya pakai selendang gitu apa sama jarit. Ya kalau memang itu dipakai, tapi kan orang Indonesia jarang pakai itu ya ubet-ubetnya. Cuman waktu saya kecil itu lihat tukang jala kebanyakan pakai ubet-ubet ini. Waktu kecil loh, tapi sekarang punah ya, banyak loh apa-apa yang dari agama kita mulai perlu dihidupkan kembali. Jadi kan hadirin azani wa azakumullah. Kemudian juga jabirah. Jabirah ini nanti akan dibahas. Ya. Wa fihi masail, dalam perkara ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah al-khuf. Khuf itu adalah apa yang dipakai ala rijli, di atas, dipakai di kaki, min jildin wa nahwi, dari kulit ataupun yang semisalnya. Jamaknya adalah khifaf. Kemudian diikutkan di dalam masalah khufain tadi adalah apa yang dipakai di kaki, baik soft ataupun yang lainnya. Dipakai di kaki, baik soft itu wall ataupun yang lainnya. Akhirnya diikutkan dalam masalah ini ya sepatu, kaos kaki gitu, ya kan? Walaupun khuf itu artinya mirip kayak kaos kaki tapi dari kulit gitu. Jadi sentonto ini dulu juga ya kayak gitulah, karena mereka kan ya kayak gitu. Tapi kalau bahasa kita bukan sepatu. Kalau sepatu kan tebel ya bawahnya loh. Kalau ini bawahnya tipis, jadi kayak kaos kaki tapi kulit. Itu namanya khuf. Tetapi secara hukum baik sepatu, kaos kaki diikutkan itu. Diucap atas. Berikutnya, masalah yang pertama, hukum mengusap atas dua sepatu dan dalilnya. Mengusap atas dua sepatu jaizun bittifaqi ahli sunnah wal jamaah. Mengusap atas sepatu itu boleh dengan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Berarti di sana ada yang tidak membolehkan. Wallahu a'lam, mungkin kayaknya Rafidhah. Tetapi Rafidhah kalau berwudu itu tidak, kakinya tidak dibasuh, tetapi cuma diusap. Pembahasannya pas kita membahas wudhu. Jadi ini boleh. Wa huwa rukhsatun minallah. Ini adalah rukhsah dari Allah SWT. Ya, rukhsah, keringanan. Keringanan itu Allah rela menggugurkan sebagian hukumnya sebagai rahmat bagi manusia. Namanya rukhsah, istilah kita keringanan. Makna keringanan itu Allah rela menggugurkan gitu. Ya kan? Allah rela menggugurkan. Kalau manusia digugurkan mau nggak? Misalnya utang 1 juta. Kalau manusia nggak bisa. Allah rela menggugurkan. Ya kan? Dari sebagian haknya. Ya kan? Dari sebagian apa? Haknya. Memang Allah lebih sayang kepada hambanya daripada hamba terhadap hambanya itu sendiri. Allah memberikan rukhsah di sini, keringanan. Takhfifan minhu, sebagai bentuk keringanan dari Allah SWT kepada hambanya. Dan juga dalam rangka menolak keberatan, al-haraj wal masyaqqah, dan juga sama. Haraj, ya, keberatan, dan sama. Ya, haraj, masyaqqah itu artinya sama, walaupun ada sedikit perbedaannya. Kesulitan dan keberatan dari mereka. Wa qad dalla ala jawazi as-sunnah wal ijma', dan sungguh ditunjukkan bolehnya secara hadis dan juga secara ijma'. Adapun secara sunnah sungguh telah mutawatir hadis-hadis yang sahih atas sabitnya dari Nabi Muhammad SAW. Min fi'lihi, dari perbuatan Rasulullah dan perintahnya juga. Wa tarkhisihi fi, dan juga rukhsah dari Rasulullah SAW. Ini jelas sekali bahwasanya memang mengusap atas dua sepatu ini tadi ya, sudah jelas. Tapi mungkin di antara kita jarang yang mengusap atas dua sepatu ya. Jarang atau sering? Hampir nggak pernah kayaknya. Iya. Jadi orang tahu nang lapang, orang sepatu, orang ngerti gitu. Tapi saya sendiri pernah mempraktekkan mengusap atas dua sepatu itu ya selama 1/2 tahun. Berarti 2 kali. Di musim dingin itu kan dingin sekali itu. Dingin sekali. Lah itu mau nggak mau kita nggak lepas dari sepatu kita dan kaos kaki kita sehari semalam.
Nah, berarti di Indonesia ini memang iklimnya sangat menyenangkan. Pokoknya Indonesia ini negeri surga. Kita kan belum pernah kan gawe es ngarai kang Lumbang kan orang nggak tahu kan. Oh, itu di daerah-daerah temen yang dari Aljazair, temen yang dari Rusia. Itu kalau yang di Aljazair itu esnya sampai di rumah gitu. Orang-orang Rusia kayak apa juga, jalannya penuh dengan es. Kalau kita kan jalan penuh dengan belut ya kan. Indonesia pernah nikmat banget lah, walaupun anak baca sebetulnya, tapi bandingkan dengan Rusia dan sebagainya nggak ada apa-apanya. Itu kalau coba Masya Allah ya kan, ini ya kan mau nggak mau kan harus pakai itu. Makanya saya pernah lihat tayangan katanya orang Rusia dingin-dingin wudhu. Wah ini kalau secara hukum syariat ya takalluf namanya gitu. Ini ingin menunjukkan ini loh kuat banget. Wah kalau secara hukum syariat ya namanya takalluf. Kan ada rukhsah di situ, ya kan? Ada rukhsah. Kita lanjut lagi. Kita lanjutkan ya. Berikutnya berkata Imam Ahmad, laisa fi qalbi minal masih syai'. Di dalam hatiku tidak ada kerancuan sedikit pun. Jadi beliau mantap nih tentang bahasanya mengusap atas dua sepatu itu tadi ya sunnah diperintahkan. Karena di situ ada arba'una haditsan, ada 40 hadits dari Nabi Muhammad SAW. Wal muradu biqaulihi dan yang dimaksud dengan ucapan Imam Ahmad ya, tidak ada di hatiku sedikit keraguan tentang bolehnya. Jadi betul-betul boleh. Berarti di sini memang di dalam beragama itu bukan dengan rasa, tapi dengan apa? Keimanan. Tapi manusia memang kalau nggak dikuatkan imannya, rasa itu bermain. Rasa itu apa? Bermain. Aku dijujuki macam-macam jadi anu Natalan, aku orang ngomong selamat Natal ya rikuk ya. Ngomong tok be apa dosa, apa neraka. Nah, kayak gitu malah marah gitu. Padahal yang tidak mengizinkan kan Allah. Adapun kita yang ngomong bodoh-bodoh aku ya urusan lu dengan Allah. Dan hubungannya nanti kamu dengan Allah bukan dengan saya. Adapun kita kan hanya menyampaikan. Loh itu yang menjadikan agama Islam itu diserang. Tidak ada agama yang aku paling benar kecuali Islam. Diserang terus. Memang Allah ridho dengan agama ini gitu. Jadi kalau mereka ingin dapat keridhaan Allah ya masuk ke dalam agama ini gitu. Masya Allah, ini pertikaian yang tidak ada hentinya sampai nanti menjelang hari kiamat. Makanya kita beruntung loh ngaji ini, beriman adalah beruntung. Masya Allah. Dan kita untuk beriman ini kan ada kan di antara kita ya, insya Allah nggak ada. Wah beriman ya, wah, beriman diantemi ada nggak? Wah Islam, wah antemi ada nggak? Nggak ada kan? Padahal dulu orang beriman kepalanya digergaji dari gergaji besi dalam keadaan hidup terbelah sampai dong. Kemudian ada di antara mereka disisir badannya dari sisir dari besi, tulang dipeluru tapi tulangnya ucul kabeh, dimasukkan ke dalam api yang menyala dan pengerian yang luar biasa. Kita enak. Jadi sebenarnya kadang kita merasa uripeku kayak kita menyiar kasa temen ya, wis ngaji wingi ngaji maning. Ini imannya lagi lemah. Dan terus iman dilemahkan. Dan yang dilemahkan imannya siapa? Siapa saja. Enggak madhunya, enggak da'inya. Wong da'i ada yang murtad, madhu ada yang murtad, siapa saja. Pokoknya siapa lengah digrewel sama siapa. Padahal nanti kalau sudah mati, ya itu sudah nggak perlu kita beramal. Dan orang kalau sudah mati mesti kepingin kembali lagi ingin beramal saleh, tapi waktunya udah habis. Kita lanjut pada pembahasan kita. Jadi boleh untuk apa tadi? Dia mengusap atas sepatu. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, haddatsani sab'una min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
telah menghabarkan kepadaku 70 dari sahabat Rasulullah SAW annahu masaha ala khufain, bahwasanya mereka mempraktekkan mengusap atas 2 sepatu. Masya Allah. Berarti mengusap atas 2 sepatu ini banyak yang meragukan. Orang mantep dia lah. Agama kembali tadi ya, bukan mantep gak mantep. Ini syariat. Berikutnya alhamdulillah azza wa jalla wa min hadzal ahadits, dan dari hadis tadi ini haditsun Jarir bin Abdullah. Di antaranya ada hadis Jarir bin Abdullah berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala, beliau kencing, tsumma tawaddaa, kemudian beliau berwudu, wa masa ala khufaihi." Ternyata tatkala beliau kencing dan berwudu, ya, sepatunya tidak dicopong. Pas apa itu? Pas harus membasuh kakinya, cuman diusap. Nah, gini. Atasnya. Begitu. Aku belum tahu. Coba ya nanti kalau ada dingin atau apa, atau mungkin antum bagi safar masyaqqah, sholatnya pakai sepatu. Gitu. Saya pernah mengatakan hukum mendaki gunung bagi orang yang tidak mampu, yang tidak ahli itu hukumnya haram, karena banyak yang termudarati dengan mendaki gunung. Lebih baik mencintai pencipta gunung daripada mencintai gunungnya, ya kan? Nah, kalau misalnya mendaki gunung dalam keadaan susah pakai khauf, ya udah pakai lusa. Begitu bisa praktek ini. Atau dalam keadaan sakit misalnya, ataupun yang lainnya. Jadi Rasulullah SAW tidak mencopot sepatunya, tetapi mengusap. Wa qala al-A'mash, berkata al-A'mash an Ibrahim, dari Ibrahim, kana yu'jibuhum hadzal hadits, bahwasanya beliau sangat takjub dengan hadis ini. Li'anna al-Islam Jarir kana ba'da nuzulil Maidah, karena ya, Islamnya Jarir ya setelah turunnya surat Al-Maidah, yakni ayat al-wudu. Ya, tentang ayat wudu. Ternyata Jarir juga yang meriwayatkan hadis ini. Waqad ajmala ulama min ahli sunnah wal jamaah ala masyri'ati fis safar wal khabar. Dan sungguh para ulama ahli sunnah wal jamaah ya sepakat atas disyariatkannya mengusap atas sepatu di dalam kondisi safar ataupun dalam kondisi tidak safar. Bahasanya khabar. Lawan daripada safar adalah apa? Khabar. Masyru'. Masyru' itu ya di atasnya sunnah, di bawahnya wajib. Ya, jadi istilah-istilah fikih ini masyru'. Jadi disyariatkan, hampir wajib. Lihajatin aw li ghairiha, karena kebutuhan ataupun karena yang lainnya. Wa kadzalika yajuzu mashu 'ala jawrab, demikian pula boleh mengusap atas kaus kaki. Wa hiya ma yalbasu 'ala rijli min ghairil jild. Ya, apa yang dipakai di kaki selain daripada kulit seperti kain misalnya dan yang semisalnya. Dan yang sekarang disebut dengan bi syurab, ya kaus kaki. Li'annaha kana al-khiff fi hajati ar-rajul ilaihima. Karena keduanya seperti khauf, ya, seperti khauf, karena manusia butuh pada keduanya. Wal illa fihima wahidah, sedangkan sebab rukhsah bolehnya mengusap atas khauf itu sama dengan illah, jadi bolehnya mengusap atas kaus kaki atau sepatu, ilahnya sama, sebabnya sama. Wa intashara labsuha akthar min al-khauf, dan sungguh tersebar bahwasanya orang pakai kaus kaki itu lebih banyak daripada khauf. Jadi memang ada anggapan bahwasanya kalau kaus kaki ini tidak boleh gitu. Karena apa? Karena kan kaus kaki bukan khauf gitu. Tetapi para ulama kemudian meneliti yang menyebabkan khauf itu boleh diusap atasnya, sebabnya kenapa? Ternyata sebab bolehnya mengusap khauf itu sama dengan sebabnya kalau manusia tidak memakai khauf tetapi memakai yang lain seperti kaus kaki, sama. Berarti memakai kaus kaki dihukumi sama hukumnya karena sebabnya sama begitu, dan dalam pemakaiannya lebih banyak kaus kaki.
Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Sekarang syarat ya bolehnya mengusap atas dua sepatu dan apa yang ya menempati kedudukan tentang masalah ini. Jadi yang pertama syaratnya adalah dia memakainya dalam keadaan suci. Jadi tatkala dia itu mau pakai kaos kaki atau pakai sepatu yang nantinya dia itu mengusap atasnya, itu memakainya dalam keadaan apa? Suci. Jangan sampai misalnya belum wudu dalam keadaan batal dia memakai kaos kaki atau sepatu. Setelah dia wudu kemudian dia tidak mencopot sepatunya kemudian mengusapnya, itu tidak sah. Jadi dia tatkala memakai dalam keadaan apa? Suci, ya, suci, bersih, tidak berhadas. Sebagaimana diriwayatkan oleh Mughirah berkata, kuntu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Dahulu aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dalam safar, fa ahwaitu, kemudian aku jongkok. Li'anzi'a, untuk mencopot ya khufnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'huma, jangan dicopot, biarkan. Fa ini adkhaltuhuma dhahiratain. Karena aku waktu memakai khuf ini dalam keadaan sudah suci. Udah mandi janabah, udah berwudu, baru dipakai. Famasa alaihima, kemudian Rasulullah mengusap atasnya. Ini kapan-kapan dipraktekkan lah ya, dipraktekkan kalau lagi hajat dan sebagainya, mungkin safar, nyopotnya sulit, gitu. Atau di pesawat misalnya, gitu. Ya, pesawat kan, ya kan, misalnya pakainya udah suci. Jadi nanti wudunya ya memang di pesawat itu kan suruh tayamum ya, tapi saya wudu aja di tempat itu ya, karena saya yakin jarang yang berwudu ya kan, tapi kalau diikuti semua orang jadi wudu ya saya tetap tayamum gitu, karena berbahaya masa orang 300 atau 400 orang wudu di pesawat ya kan, ini gimana akhirnya. Tapi saya yakin mesti nggak ada yang wudu ya, tapi apa, tayamum. Nah, saya wudu. Jadi kalau misalnya kita tadi tidak tayamum, ya udah, khufnya tinggal diusap. Berikutnya yang kedua, satruhuma limahal fard. Keduanya itu menutupi tempat-tempat yang fardu untuk dibasuh tatkala berwudu. Kalau dhahara min mahalil fard syai' lam yasih al-masa. Kemudian kalau misalnya di tempat yang harus ditutupi itu ada yang terbuka, maka masak di sini tidak sah. Jadi memang harus betul-betul tertutup. Ya mungkin dari sebagian orang itu mengatakan kalau jawrab nggak boleh karena adanya lubang begitu. Tapi akhirnya pada jawrab itu, pada kaos kaki itu lubangnya kan lubang tertutup. Memang ada pori-pori, ya kan? Kalau khuf jelas nggak ada pori-pori, nggak ada lubang. Nah terus bagaimana dalam masalah ini? Ya terbuka, misalnya kaos kakinya soek sedikit dari tempat yang terkena anggota wudu, kemudian diusap, ya nggak sah. Sebagaimana penjelasan di sini. Jadi betul-betul rapat di situ. Karena adanya hukum kebolehan masah ala khufain ini kan rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Masa sudah diberi keringanan oleh Allah, dia sendiri tidak mengambil keringanan itu dengan sempurna, yaitu bolong. Lah apa manfaatnya kamu usap atasnya? Lah bolong kok. Jadi syaratnya harus rapat seluruh ini yang wajib, misalnya sampai entondo gitu, misalnya rapat semuanya, ada yang bolong. Nah ini berarti kontrol ya, kontrol kaos kaki. Kalau kaos kakinya bolong gimana caranya? Dobelin lagi ya. Kalau di daerah dingin kan double minimal 2 minimal. Rapat sudah. Kita lanjut. Begitulah hadirin azani wa azakumullah. Ibahatuhuma. Sekarang kebolehannya. Fala yajuzu mashu 'alal maghsub. Nah ini namanya ijtihad ya, ijtihad dari para ulama yang menyusun buku ini ya.
Beliau mengatakan tentang kebolehannya, fala yajuzu mas'alal maghsub, dan tidak boleh ya. Misalnya khaufnya itu khauf merampas. Aneh. Aja iki anu hakiku, apa aneh ya. Kemudian dia mengusapnya, nggak boleh karena dia rampas. Bagaimana mungkin dia mengambil rukhsahnya dari Allah sementara dia melanggar larangan Allah, begitu. Walaupun ya akhirnya sih sah gitu ya, tapi dia udah berdosa. Nah dari sisi ini kemudian akhirnya ulama mengatakan nggak boleh gitu, karena percuma. Bagaimana mungkin kamu mengambil rukhsah sementara kamu berdosa, begitu. Ya seperti orang misalnya gini, mendatangi dukun, sholatnya diterima atau tidak? Hah? Diterima enggak? Tidak kan? Nah, berapa hari? 40 hari. Oh, yang sholat baru ketampak, mau ngapa sholat, ya kan? Bagusnya sholat apa enggak sholat? Sholat-sholat yang malah ketampak, mau ngapa sholat? Untuk karya dukun, ya. Sholat enggak kira-kira? Sholat. Nah kalau nggak sholat, jadi dia bisa jadi kafir. Jadi kalau dia sholat, sholatnya nggak diterima selama 40 hari, begitu. Kalau dia nggak sholat, dia jadinya ngeri banget. Jadi harus sholat walaupun nggak diterima. Masya Allah, ngeri ya. Makanya jadi orang beriman jadinya ya lugu, nggak bisa ngelombonin ya kayak orang kafir ya. Orang kafir ini memang kan ngelombonin tak isinya. Makanya kalau orang-orang kok buka berita ya, kantor berita ini atau aduh kalau nggak punya ilmu sebelumnya mau metok gitu, mau komentar masalah ini kemudian ilmunya seberapa. Kalau ilmunya nggak banyak nggak usah komentar, karena beritanya ini sudah dipintar sana pintar sini pintar sana. Ya Allah, mumet pokoknya ya, mumet. Makanya tadi kita kembalikan kepada pokoknya agamanya baik. Karena agama itu untuk klasifikasi ini mutunya seberapa, akurasinya seberapa, permasalahannya bagaimana. Nah kalau nggak punya basic agama ya nakarnya pakai apa? Kita lanjutkan lagi lah, hadirin azani wa azakumullah. Jadi kalau misalnya khaufnya ini adalah rampasan, nggak boleh. Ya, sebagaimana yang dijelaskan di buku ini. Ada buku lain saya belum membacanya. Berikutnya al-masruq, yang barang curian, ya barang curian. Kemudian atau sutra bagi laki-laki, li'anna libsahu maksiyah, karena memakainya ini dia maksiat. Fala ustabahu bihi ar-rukhsah. Oh ini saya baru ketemu. Maka ya karena dia maksiat maka dia ya tidak berhak untuk mengambil apa? Rukhsah. Rukhsah ini kan bagi orang yang bertakwa, ya kan? Bukan bagi orang yang maksiat. Ya, misalnya ini sudah pernah kita bantah ya, dia betul ini berarti. Ya, kamu ngerampok ya? Iya. Kenapa kamu ngerampok? Untuk membantu orang-orang miskin. Halal apa haram? Haram tidak diterima ya kan? Niatnya bagus, amalannya jelek. Kamu menjual ganja ya? Iya. Untuk apa kamu jual ganja? Untuk mendirikan negara Islam. Nah, enggak diterima juga. Jadi memang logikku kepriwe teman, agama ini bukan otak kita, bukan matematika kita. Memang agama ini keimanan. Dan targetnya kita sebagai hamba Allah, bukan target yang ada di otak kita gitu. Tapi dengan agama itu nanti Allah perbaiki keadaannya gitu. Ya, karena sekarang lagi ramai di Timur Tengah kayak gitu. Ini fenomena yang terjadi di Timur Tengah ini sebenarnya juga saya lihat kerusakan agama di sini parah gitu. Makanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di Timur Tengah itu pun asing. Bukan hanya di Indonesia, di Timur Tengah itu asing. Bahkan dohirnya di Indonesia ini lebih nyaman kita dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di tempat lain mungkin udah diburu-buru itu. Di Iran misalnya menerapkan Ahlussunnah gimana? Dikep dan tempat-tempat lain. Kemarin di Syria juga ngeri sekali. Pembantaian Ahlussunnah wal Jamaah ribuan, sekali dibantai 10.000, 3.000 gitu. Kita kan nggak pernah dengar di negeri ini gitu kan. Bisa amat ya. Jadi ini nyaman.
Tetapi memang mereka kalau dapat hidayah dan taufik, kita nggak ada apa-apanya gitu. Ketekunan mereka, kita kayaknya nggak sekebul gelepungnya mereka. Ya atau tidak? Adakah misalnya di antara kita penulis buku silsilah hadis sahih sampai segini ada nggak? Boro-boro, maksudnya juga enggak. Yang muncul dari mereka, ya kan? Ulama dari Syria, ulama dari Yordania, tapi kekufuran juga mereka yang, ya Allah ya Rabbi. Kita lanjutkan lagi. Jadi ini karena maksiat sehingga tidak boleh mengambil rukhsah. Ini sudah jam berapa? Masih ada waktu apa sudah habis? Habis ya. Kita nggak lihat waktu ya. Tepat ya sudah. Masih ingat yang disampaikan tadi? Jadi intinya tentang masalah ya, syaratnya itu pakai khuf adalah dalam keadaan suci, penjelasannya sudah. Kemudian yang kedua, khufnya ini menutupi seluruh organ yang wajib terkena air wudhu. Yang ketiga, rukhsah ini boleh diambil kalau nggak maksiat, yang maksud mencuri dan sebagainya itu tidak boleh. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan. Oke, monggo. Yang ini barang siapa yang menyempurnakan wudhunya, kemudian berkata masjid, maka satu langkah itu melakukan dosa dan satu langkah itu adalah meningkat derajat. Nah, yang katanya kan itu untuk jamaah mukim atau semuanya? Semuanya lah. Jadi memang meningkatkan derajat. Lah ini yang rusak itu kan derajat menurut pandangan manusia itu kan parinya tambah metutuk ya kan, terus sawah tambah ambel terus dan seterusnya. Lah aku apabila makan masjid derajat wajib wae. Makanya kalau ini berarti nggak paham. Memang butuh sekali paham supaya hati ini bahagia. Dengan kefahaman kan jadi bahagia. Kayak gitu. Jadi memang diangkat tuh baik mukim ataupun yang safar sama. Ada lagi mungkin yang mau tanya? Nggak ada? Nggak ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.